Kalau orang bilang pesantren luhur atau Mahat Ali atau pesantren tinggi gitu ya. Nah, jadi memang kampus ini kan dari tahun 78 di sini. Nah, dulu zaman ayah saya itu mahasiswa-mahasiswa dari daerah itu disediakan asrama. Itu namanya pesantren tapi nggak ada kurikulum atau apa seperti, paling ayah saya cuma ngajar seminggu sekali. Karena mereka itu dulu kan kuliahnya sore ya zaman itu, pagi-pagi itu mereka ngajar jadi guru di mana-mana. Itu mahasiswa yang dulu. Nah begitu saya 2009, ayah saya kan mungkin udah hampir 20 tahunan meninggal itu ya, sudah lama. Itu saya bikin lagi, ini sempat hilang, bikin lagi. Nah, saya cuma pengennya yang kuliah ini karena ada kampus itu ada yang pesantren. Sebagian dari mahasiswa itu mondok, khususnya yang jauh-jauh. Tapi di pesantren ini saya bikin kurikulum. Ada belajarnya, jadi kapan kuliah, kapan ngaji, disiplin ilmu apa aja yang dipelajari. Kayak ini kan kita fikih, ada kita tauhid, ada kita akhlak, ada kitab ini, macam-macam berbagai disiplin ini mau dipelajari. Tujuan saya itu adalah jangan sampai sarjana itu, apa ini kan kampus Islam ya, sarjana Islam cuman punya titel sarjana syariah, sarjana pendidikan Islam, tapi tidak menguasai literatur klasik. Khazanah keilmuannya nggak menguasai. Nah, situ. Jadi ada gap ya di berbagai kampus Islam itu bahwa sarjananya tidak menguasai agama juga, hanya menguasai bidang studinya aja. Itu pun bidang studi hanya skripsinya doang yang dikuasai. Ada umumnya seperti itu. Ya kan, itu kan kampus kan begitu. Makanya saya bilang sama santri, bedanya pesantren sama kampus itu asal kamu masuk kuliah rajin, ikut ujian, bikin skripsi, diuji, lolos skripsi, semuanya administrasi beres, lulus, kamu dapat titel. Tapi kalau pesantren itu 24 jam belajar. Gimana sholat jamaahnya, gimana pergaulan lawan jenisnya, gimana berpakaiannya. Pesantren itu makanya saya bilang kamu walaupun kuliah, tapi karena mondok ya harus seperti santri, gitu perilakunya dan sebagainya. Karena di satu sisi juga mereka ini kayak yang dari Flores itu ada dari Solor, Alor, Larantuka, gitu, Maumere, terus ada juga dari Ternate, ada juga dari Mamuju, campur-campur nih walaupun dikit. Ada dari Padang, ada dari Jambi, ada dari Riau. Gantian aja, karena tahun ini ada atau besok nggak ada. Nah, kayak yang di Flores itu mereka itu pulang itu menjadi pendakwah, artinya kampungnya itu minoritas Islam. Bukan minoritas Islam begini, satu kampung Muslim, kampung sebelahnya non Muslim, kampung sebelahnya Muslim, kampung sebelahnya non Muslim begitu. Dan mereka saling bersaing. Artinya pulang ke masyarakat, mereka itu bukan cuma sarjana bawa titel, ya, tapi juga memimpin umat. Misalnya mimpin maulidan, pengajian, yang namanya majlis taklim. Kalau tidak berdasarkan pesantren susah. Apalagi sarjana-sarjana UIN aja nih, misalnya ini kan UIN nih, ya. Sarjana-sarjana UIN aja, kalau nggak punya spirit menjadi pelayan masyarakat, udah lulus cari kerja aja sudah. Jadi ilmu agamanya mau buat dia aja. Paling kalau dia punya anak, namanya buat anaknya. Nah, ini kelebihan di sini juga ada majelis taklim, itu kapan dibangun, Bos? Kalau majelis taklim itu pasti kalau namanya ada masjid pasti ada majelis taklim. Oh gitu. Sejak mungkin orang tua ya? Iya, orang tua saya. Dulu bahkan orang tua saya itu kan termasuk orang-orang pelopor ya. Tahun 70-an itu fakultas dakwah itu kalau nggak salah cuma satu di UIN itu, YIN, di Ciputat kalau nggak salah. Nah, di sini bikin waktu itu kursus dakwah. Karena ayah saya kan mau balik terkenal. Namanya siapa Pak? Kiai Hasyim Adnan. Kiai Hasyim Adnan. Nah, kan murid-murid dia penceramah.
Nah, muridnya banyak ustazah itu. Selain pengajian kampung kayak Majelis Taklim, ayah saya bikin pelatihan dakwah. Ya, ikutlah ustazah itu, ibu-ibu itu kan. Nah, terus lama-lama ini menjadi kampus. Jadi namanya akidah itu dulu asalnya singkatan, Akidah Akademi Ilmu Dakwah. Ketika sudah menjadi STID atau PTID, maka akidahnya menjadi nama Al-Aqidah pakai Q, tadinya pakai K. Meaningnya bisa ke akidah ini juga ya? Iya. Ya akidah itu asalnya dari singkatan Akademi Ilmu Dakwah, bukan Al-Aqidah ini. Tapi sekarang sudah begitu Al-Aqidah gitu kan. Nggak apa-apa, persepsinya ya. malah ditarik ke yang lebih Iya. mantap. Jadi kalau yang namanya Majelis Taklim masih ya cuma mungkin sedikit berbeda ya. Kalau yang Senin pagi yang dipegang Bu Aida itu dulu ayah saya yang ngajar. Ngajar tafsir Jalalain. Ya, kemudian ayah saya hanya itu. Malam Seninnya yang saya ngajar di masjid itu dulu ada kiai dari luar. Memang ayah saya kan sibuk di luar ceramah kan. Jadi hanya Senin pagi ibu-ibu, Ahad subuh ayah saya bikin pengajian di sini. Untuk bapak-bapak? Bapak-bapak ibu campur. Oh campur. Kalau subuh campur. Kalau Senin pagi ibu-ibu. Hanya ini itu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kalau Ahad subuh enggak. Terus saya karena ini pondok, saya bikin pengajian untuk para santri itu Senin subuh. Yaitu saya baca Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Itu kan tidak dipelajari di masjid kampung. Tapi kan ini mas santri harus diberikan pembekalan. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Nah, terus hari Rabu subuh tadi itu tadi saya nggak ngajar karena speakernya rusak. Tadi itu saya kalau subuh Rabu baca tafsir Jalalain sama Ansarul Ibad untuk kita tasawuf. Ansarul Ibad. Nasoihul Ibad. Itu di mana Kiai? Sini. Di sini. Udah dicatat tapi kan. Cuman sekarang Nasrul Ibadnya jarang dibaca karena saya baca tafsir Jalalain satu ayat saya terangin. Udah 6:30. Anak saya udah keluar dari kamar, dari rumah. Minta dianterin. Jadi saya nganter sekolah. Iya, langsung ke mobil, langsung nganter sekolah. Kalau dulu waktu anak saya masih bayi itu saya ngajar bisa sampai 7:30. Makanya santri-santri yang dulu kenyang gitu ya. Tapi ya itu sehari-hari saya. Kemarin saya dengar juga ada sambil duduk nunggu ustazah ya kemarin. Itu Bidayatul Hidayah dari Al-Ghazali juga diajarkan. Ya mungkin untuk para santri ya. Oh, pada santri. Nah, kalau ada ini kelasnya. Oh, jadi kelas. kalau maghrib, kalau dulu kan santri belajarnya selain kuliah itu sore, ya. Sekarang pindah ke malam. Oke. Jadi kalau sore, kalau pagi ini murojaah Quran, Ya, Qurannya, terus kemudian, jadi gini, lucunya kalau kampus ini kan semester awal itu kuliah tiap hari pagi. Kalau yang semester di atas itu hanya pekan aja. Jadi kalau di hari gini ya semester akhir yang belajar, semester awal sekolah kuliah. Nah, jadi macam-macam gitu, bagi-bagi begitu. Nggak bisa kayak pesantren kita bikin kurikulum untuk semua. Gitu. Iya. Ini apa? Nah itu maghrib itu di masjid itu ada ustadz. Malam Selasa itu pelajaran tarikh Islam, sejarah. Nah, itu gurunya dari luar. Kemudian malam Rabu itu belajar ilmu hadis. Bukan hadisnya tapi teori hadis. Namanya mustalah hadis. Nah, kemudian malam Kamis itu mereka muhadharah kalau nggak salah, latihan pidato. Malam Jumat biasanya karena baca Yasin, baca tahlil itu nggak ada. Malam Sabtu itu belajar qiraat, jadi qori itu lagu-lagu. Ya, lengkap lah ya. Alhamdulillah. Jadi memang tidak ideal, tidak bisa kayak pesantren-pesantren lain yang full karena mereka ini ada beban kuliah juga. Ya. Jadi tapi at least saya pikir
seminimal-minimalnya kita kasih bekal Ada bekal betul. gitu. Saya makanya bilang kalau mereka lulus itu ilmu kamu belum apa, kamu harus lanjut ya. Kalau mau yang mendalami agama ya lanjut ke pesantren atau ke pendidikan pesantren luhur yang fokus kayak di Ciputat tuh kan ada Darussunnah yang memang fokus untuk hadis ya. Ada juga di mana misalnya seperti itu. Nah, atau di Al-Hikam itu di tepatnya di Depok belakang UI Iya. itu Quran. Jadi yang masuk situ Ada udah harus spesifiknya udah 30 masing-masing. juz yang belajar situ. Iya. Jadi macam-macam. Atau saya bilang ke luar negeri, Mesir atau kemana. Iya. Nah kalau yang mau akademiknya S2 lanjut. Nah, itu. Ya kan ada UNUSIA, ada apa yang ada beasiswa itu ambil. Nah, kalau kembali ke majelis taklim itu hanya kitab tafsir Jalalain, kemudian Nasaihul Nasaihul Ibad, Ibad, terus itu aja ya. Riyadus Ustaz? Sholihin itu Riyadus hadisnya malam Sholihin. Senin itu. Nah, jadi malam juga ya. Nah, Kalau misalnya kita kaitkan dengan untuk mempertahankan diri kita kayak apa resiliensi gitu ya dalam lingkungan atau kita kaitkan dengan lingkungan, ada nggak kitab khusus itu Ustaz yang membahas itu? enggak spesifik sih ya. Nggak spesifik ya. Kemarin saya sampaikan ke beliau juga. Ini kaitannya sebetulnya. Saya ini kan juga di lingkup DKI. Saya kan punya lembaga membina dakwah di DKI. Itu di bawah Pemprov. Di bawah Pemprov tapi bukan plat merah. Gitu. Itu belum. Karena SK saya yang angkat gubernur. Itu kita membahas soal dakwah dan sebagainya. Nah, dakwah-dakwah itu kan kita kaitkan dengan isu apa yang Sedang yang perlu muncul. kita dengar, isu lingkungan, isu apa. Nah, yang disayangkan pemerintah itu kurang mendorong kita itu untuk banyak membahas soal mitigasi bencana. Betul. Nah, Itu artinya gini, saya dai-dai kita itu atau santri-santri kita dibikin sosialisasi tentang bencana. Kemudian nanti ketika mereka ceramah, mereka sampaikan ke umat. Karena kalau pemerintah bikin sosialisasi di TV bisa, misalnya di medsos bisa. Tapi tokoh-tokoh agama itu juga punya pengaruh untuk mempengaruhi. Ya, kayak ibu-ibu majelis taklim yang tua-tua nenek-nenek itu kan dia nggak lihat medsos. Dia taunya ke pengajian, ketemu gurunya. Iya. Iya, Nah, dan itu nurut juga- sama Pak Yai mesti Iya. gitu. Iya benar. Dan itu penelitiannya dulu apa ya? Penelitiannya LSI atau apa itu, bahwa preferensi politik masyarakat itu terbesar itu masih dari tokoh agama. Itu sampai berapa 40%. Baru kemudian misalnya dari partai. Jadi sikap politik masyarakat itu bagaimana tadi, gimana Pak Kiai, gimana Ibu Haji, Ibu Ustazah gitu. Iya, jadi resiliensi dari diri mereka dengan lingkungan yang dibentuk. Makanya itu kalau ya. pemilu itu Ustadz Kiai itu didatengin caleg-caleg, Iya. ya kan, numpang sosialisasi lah. Numpang sosialisasi. Ya, Ya, tapi pada saat itu aja ya. habis Saat itu itu aja Bu Aida tuh sering. Saya lagi ngajar tiba-tiba ini ada caleg ini, ya udahlah saya ngaji dulu, habis itu saya tinggal. Itulah dunia kita. Iya, karena memang mereka kan butuh suara. Nah, yang bisa menggalang suara itu diantaranya guru ngaji. seperti pilkada yang di Jawa Tengah itu kan Apa? wakilnya kan dari Gus Yassin. Iya. Iya. Jadi kan Pantura itu kan sudah dikuasai jadi dapat suara Kalau banyak. Gus Yassin itu karena Kalau mumpuni. alumninya Sarang itu di mana-mana, Iya. pesantrennya besar-besar. Ya itu pengaruhnya. Pesantren Iya. besar, santrinya banyak. Iya. Pesantren itu lingkungannya ikut kiai. Ya wes. Iya. Udah. Makanya nggak ngelawan kayak Lutfi kan waktu Iya. lalu. Kalau selain di majelis taklim sini Kiai ngajar lagi di mana Kiai? Ada di luar maksudnya? Saya ini jadi tipenya bukan tipe ustadz kampungan gitu ya mungkin ya. Saya ini lebih banyak kalau siang gini misalnya ngajar di kementerian, kantor pemerintah misalnya. Modernisasi. Iya, di kajian-kajian di ini, terus ada juga di kantor-kantor itu saya baca kitab juga. Oh. Misalnya di Kementerian BUMN itu Masjid Ar-Royan, Muslim Soeharto. Kementerian BUMN kantornya Erick Thohir itu. Iya. Kan mengundang saya tiap bulan. Saya bilang, saya kalau diundang tiap bulan, mendingan saya baca kitab. Kenapa? Kalau baca kitab Anda yang untung, materi tidak akan pernah sama.
Tapi kalau kajian, kadang-kadang kan kita ngulang. Gitu. Iya. Ada bagian-bagian yang kita hafal, kita ulang. Rugi. Nah, jadi beberapa saya di Kementerian BUMN itu sebulan sekali ngajar kitabnya Imam Ghazali, buka siapa dulu. Di Kementerian PUPR itu saya tiap 2 minggu sekali ngajar kitabnya itu Hidayatul Hidayah.